Iya, pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita semua kembali ya pemirsa tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain mengkonsumsi asupan sehat dan bergizi, salah satunya olahraga. Iya, nah ini 2 tahun lebih pandemi berjalan, banyak muncul alternatif olahraga yang bisa jadi pilihan. Tapi ada kriteria tertentu nggak sih? Nah, jenis olahraga apa yang tepat dilakukan warga yang rentan terpapar COVID-19 dan penyakit lainnya ini? Nah, kita gali bersama dengan spesialis kesehatan olahraga, itu ada Dr. Grace Yoselini. Selamat pagi, Dr. Grace. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Dokter, sehatkah dokter pagi hari ini? Sehat dong, luar biasa. Amin. Amin. Dok, ini ada banyak olahraga yang muncul nih, terus hits dan berkembang sejak pandemi, dan apalagi ketika pandemi mereda ini mulai giat lagi masyarakat untuk kembali berolahraga terkait untuk mencoba olahraga-olahraga baru. Nah, ini masih ada juga yang takut karena potensi paparan COVID-19, apalagi banyak kasus seperti di gym atau contohnya timnas sepak bola ini kan terkena COVID-19, makanya mereka tidak jadi ikutan ajang AFF kalau nggak salah U23. Nah, kita olahraga apa sih yang aman untuk dilakukan saat-saat ini? Oke, jadi memang sejak pandemi ini semua orang jadi rajin olahraga karena tahu ya fungsinya meningkatkan imunitas. Tapi jangan lupa pada saat berolahraga itu tentunya kita kan tujuannya kita harus lihat dulu. Kalau di saat pandemi ini tujuan kita supaya imunnya bagus, tidak terpapar. Jadi olahraga yang aman tentunya yang bisa dilakukan tanpa rame-rame ya. Jadi misalnya paling aman itu dilakukan di rumah. Itu yang paling aman karena kita mengurangi resiko paparan. Kalau di luar rumah boleh nggak gitu. Tadi lihat lagi tujuannya. Tujuan kita berolahraga kan menghindari paparan dari COVID ini. Jadi agak nggak bijak kalau justru kita olahraga di luar dengan meningkatkan resiko paparan tertular COVID. Misalnya apa? Misalnya olahraga rame-rame tanpa menggunakan masker. Yang tadinya tujuannya menghindari jadi lupa nih tujuan utamanya apa gitu ya. Jadi harus diingat kita berolahraga tujuannya untuk menghindari dan meningkatkan imunitas. Kita mau menghindari tertular COVID-19. Jadi kalau misalnya memang bisa berjaga jarak di luar rumah, artinya sendirian gitu ya sama orang sekitar rumah, nah itu boleh nggak menggunakan masker. Tapi kita akan ikutin saran pemerintah dan dari PDSKU juga sudah mengeluarkan kalau misal tidak mungkin berjaga jarak maka wajib menggunakan masker. Karena apa? Kita mau mengurangi paparan dari orang luar ataupun malah jangan-jangan kita yang menularkan gitu kan. Nah supaya aman pada saat berolahraga menggunakan masker, turunkan intensitasnya. Memang kalau misalnya kita berolahraga menggunakan masker dengan intensitas tinggi itu berbahaya. Tetapi kalau kita berolahraga dengan menggunakan masker dengan intensitas 65-75% dari denyut nadi maksimal, maka itu masih dikategorikan aman selama tidak ada penyakit komorbid gitu. Jadi penelitiannya sudah dilakukan, bahkan penelitian pun dilakukan dengan menggunakan masker medis KN95 itu masih dinyatakan aman, tidak ada bahaya yang signifikan pada saat berolahraga dengan menggunakan masker dengan intensitas yang sedang. Oke, berarti kalau misalnya berolahraga rame-rame di tempat terbuka seperti itu asal jaga jarak dan juga pakai masker. Tapi kalau misalnya mulai ngerasa engap gitu ya, merasa engap, maskernya ini bisa dilepas begitu masih aman dok? Kayak yang sering dilakukan orang-orang lari pagi di GBK rame-rame, tapi ya kalau kelihatannya sih saling menjaga jarak. Atau naik sepeda tapi sendiri-sendiri gitu masih aman sebenarnya dok? Kalau misalnya, jadi ada juga kan penelitian yang dilakukan pada saat bersepeda gitu, maka jaraknya ada yang harus diatur. Jadi kalau bersepeda itu sekitar 20 meter. Itu baru yang benar-benar aman. Karena pada saat kita berolahraga, kita kan mengeluarkan hembusan nafas ya. Jadi jangan sampai yang di belakangnya terkena. Itu kita jaga-jaga jangan sampai beresiko untuk menularkan COVID gitu. Jangan sampai abis olahraga malah nongkrong-nongkrong lepas masker, itu juga bahaya ya dok ya? Betul, jadi lupa tujuan berolahraganya kan. Dok, misalkan kita ngomong kasarnya bahwa yang namanya Omikron ini tidak separah Delta misalkan seperti itu. Nah misalkan saya olahraga nih seperti biasa, apakah mungkin kasarnya ya saya berpikir aja kalau misalkan imun saya kuat, Omikron mungkin tidak akan kena ke saya deh, mungkin Omikron akan kalah duluan gitu karena imun saya. Ada nggak sih, bisa nggak sih, atau sah nggak sih kalau saya berpikir seperti itu? Jadi ketika saya mau berolahraga pun saya tidak mempedulikan prokes secara ketat seperti itu.
Ya memang dikatakan Omikron ini lebih ringan, tapi kan bukan berarti tidak beresiko gitu ya. Kayak kita kurang bijak ya untuk melakukan hal seperti itu meskipun kita dirasa kuat gitu ya. Ya kalau kuat, tapi kalau ternyata tertular dan malah membahayakan orang sekitar, apalagi orang di rumah, saya rasa kita di zaman pandemi ini mari kita sama-sama bertanggung jawab terhadap minimal terhadap diri kita sendiri dan orang terdekat dulu ya. Itu sih poinnya. Oke, Dokter Grace, tapi ada nggak sih alternatif olahraga yang paling tepat gitu untuk menjaga kualitas pernafasan? Olahraga pernafasan sebenarnya sama saja olahraga. Misalnya kan kalau olahraga kita bagi jadi 3 nih. Ada olahraga kebugaran jantung paru, kekuatan otot, dan olahraga fleksibilitas. Jadi kalau misalnya olahraga kebugaran jantung paru tuh misalnya kardio, aerobik itu namanya sama, beda merek aja. Jadi misalnya seperti jalan, treadmill, berenang, sepeda. Nah itu kita masuk dalam olahraga yang masuk ke dalam olahraga kardio gitu ya, kebugaran jantung paru. Nah, bicara soal berenang, Dok, berenang itu kan di tempat umum ya, kan banyak sekali orang yang melakukan kegiatan berenangnya di tempat umum. Nah, kan nggak pakai masker tuh, Dok. Apakah aman? Apakah masih aman kita berenang di tempat umum saat ini? Oke, kalau berenang selama masih bisa berjaga jarak, artinya dari ujung ke ujung gitu ya, itu sebenarnya aman karena dia tidak bisa menularkan melalui air. Apalagi ada klorin ya, jadi udah pasti mati virusnya. Selama ujung ke ujung ya, jaga jarak benar-benar jauh itu nggak ada. Tapi yang jadi masalah kan setelah berenang di ruang ganti baju, ya itu yang nanti masih bisa nggak tetap menjaga prokesnya. Itu yang harus benar-benar diwaspadai. Siap-siap. Jadi Dok, tadi dokter bilang batasnya itu 75% kadar oksigen atau apa ya, Dok, tadi kalau nggak salah? 65-75% dari denyut nadi maksimal. Jadi denyut nadi maksimal dihitungnya 220 kurangin usia. Gitu. Nah kalau misalkan saya kasarnya tidak punya alat gitu ya, ketika saya sedang olahraga misalkan seperti itu, bagaimana cara saya mengetahui bahwa I have to stop gitu loh, ini udah cukup gitu loh, seperti itu bagaimana, Dok? Tes bicara. Paling gampang tes bicara atau namanya talk test gitu. Jadi intensitas ringan itu kita masih bisa nyanyi, masih bisa ngobrol gitu. Nah kalau misalnya kita udah nggak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol, udah cukup ngos-ngosan, itu intensitas sedang. Intensitas tinggi itu udah ngos-ngosan banget, ngomong aja udah susah, sepatah dua patah kata gitu. Nah itu intensitas tinggi. So kita mau jaga di intensitas sedangnya, masih bisa ngobrol tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah itu di intensitas sedang. 65-75% tuh moderate intensity, di intensitas sedang. Itu yang dijaga di situ. Tapi intensitas tersebut juga tergantung dengan endurance atau kekuatan dari masing-masing orang kan kadang-kadang suka ada tuh intensitas tinggi tapi orangnya karena punya endurance yang tinggi juga, jadi dia masih bisa ngobrol, masih bisa berkegiatan begitu, nggak ngos-ngosan. Itu gimana, Dok? Takutnya false seperti itu. Iya betul. Iya betul sekali, makanya itu namanya adaptasi jantung paru. Jadi nanti nadinya, kita lihat nadinya, tadi kita ngeliat talk testnya, makanya yang akan jadi berbeda adalah kecepatannya. Jadi selalu disarankan mainnya di intensitasnya kita selalu lihatnya dari denyut jantungnya tadi sama dari talk testnya tadi. Jadi misalnya si A yang rajin berlatih, mungkin dia kecepatan sekian dia biasa aja, pasti nadinya dia masuk di intensitas sedang. Tapi si B yang belum pernah olahraga mengikuti kecepatan si A, jangan-jangan jatuhnya intensitas tinggi dan denyut nadinya langsung meningkat tinggi. Jadi kita selalu lihatnya dari denyut nadi, bukan dari kecepatan atau jarak. Baik. Itu. Oke. Ini tentang miskonsepsi berolahraga yang muncul di tengah masyarakat ini seperti apa, Dok? Apa saja sih kalau boleh tahu? Biasanya yang selalu jadi alasan adalah olahraga kalau bermasker itu bahaya gitu ya. Jadi mari kita olahraga untuk sehat, tidak menggunakan masker. Makanya tadi saya lihat saya ingatkan lagi tujuan olahraganya apa nih gitu kan, tujuan olahraganya supaya imunnya bagus, nggak tertular. Masa kita jadi keluar rumah saling menularkan dengan kita tidak fokus gitu. Kecuali misalnya memang kosong, tidak ada paparan, tidak ada potensi untuk penularan, ya kita boleh untuk tidak menggunakan masker. Terus kalau misalnya menggunakan masker, dilihat lagi, memang bahaya kalau dengan intensitas tinggi. Tapi kita lihat lagi, untuk menjaga imunitas dan untuk maintenance kesehatan, intensitasnya yang dibutuhkan hanya intensitas sedang kok, gitu kan. Kita bukan tujuannya untuk kompetisi ya gitu. Jadi kita cukup menggunakan intensitas sedang
kita itu untuk meningkatkan imunitas kita. Gitu. Nah, bicara soal kompetisi itu dok, berarti kan dokter Grace juga mengetahui ya, ada beberapa olimpiade atau pagelaran olahraga yang juga digelar nih ketika pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Iya. Tanggapannya gimana tuh dok, ketika para atlet ini ikut dalam pagelaran tersebut, saling kontak dengan atlet-atlet yang lainnya, terus kemudian yaitu bagaimana protokol kesehatannya diberlakukan, sehingga kita tahu juga ada beberapa kasus yang terjadi gitu, penularan kasus itu terjadi saat pagelaran tersebut dilaksanakan. Bagaimana imbauannya dok? Ya, jadi sebenarnya ada khusus protokol untuk menggelar acara-acara multi event sport atau pertandingan olahraga ya. Jadi misalnya di cabang olahraga yang saya pegang pun kemarin ya tenggat aman gitu ya karena kita menggunakan sistem bubble. Jadi masing-masing cabang olahraga biasanya punya sistemnya masing-masing gitu. Okay. Apakah benar-benar ketat bubble ya dalam satu hotel tidak ada yang boleh keluar masuk atau menggunakan prokes yang sehat gitu, menggunakan prokes yang sehat kemudian pemain hanya boleh lepas masker pada saat bertanding. Tetapi umumnya rata-rata semuanya menggunakan protokol sebelum masuk mereka akan PCR, kemudian setiap hari akan diadakan swab antigen gitu ya. Jadi menggunakan protokol yang cukup ketat masing-masing. Jadi saya tahu sekali protokol yang digunakan, tapi memang ya pasti ada aja namanya kesalahan gitu ya, jadi human error atau apa itu yang mesti memang sangat diwaspadain gitu. Tapi biasanya event-event itu sudah sangat dijaga protokolnya untuk bagaimana pemeriksaannya, bagaimana orang yang boleh keluar masuk. Umumnya yang seperti official atlet mereka tidak diperkenankan untuk keluar masuk sehingga paparan dari luarnya sangat diminimalisir. Baik, terima kasih Dr. Grace Joselini telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua masyarakat, Fani juga apalagi penggiat olahraga ini bisa berolahraga dengan aman dan nyaman mungkin ya Fani ya. Bisa ada pendengaran atau penjelasan Dr. Grace ini, saya semakin merasa aman dan semakin merasa tetap semangat untuk berolahraga. Tetap semangat, betul. Baik, terima kasih Dr. Grace, selamat pagi. Makasih, selamat pagi, sehat-sehat semua.